Materi kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor migrasi dan urbanisasi dari desa ke kota. Everett Ashley mendefinisikan bahwa migrasi ialah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi-permanen, tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat sukarela atau terpaksa, serta tidak ada diadakannya perbedaan antara perpindahan dalam dan keluar negeri. Tetapi tidak semua macam perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dapat digolongkan dalam definisi tersebut. Yang tidak dapat digolongkan dalam pengertian ini misalnya pengembaraan orang normal dan pekerja-pekerja musiman yang tidak lama berdiam di suatu tempat, atau perpindahan sementara seperti pergi ke daerah pegunungan untuk berlibur selama musim panas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk mengambil keputusan untuk bermigrasi yaitu yang pertama ada faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, yang kedua faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, yang ketiga penghalang antara, dan yang keempat faktor-faktor pribadi. Selalu ada perbedaan penting antara faktor-faktor di tempat asal dan di tempat tujuan. Penduduk yang tinggal di suatu daerah mengenal langsung dan telah lama mengenal daerahnya dan biasanya dapat menentukan pendapatnya tentang fakta di daerah asal secara tidak tergesa-gesa dengan pertimbangan yang matang. Tetapi pengetahuannya di daerah tujuan tidak selalu tepat, bahwa kebahagiaan dari faktor-faktor yang menguntungkan atau merugikan di daerah tujuan tersebut hanya dapat dihayati dengan bermukim di sana. Jadi, selalu ada unsur ketidaktahuan yang merupakan hal yang misterius tentang daerah tujuan, dan migran selalu tidak pasti apakah ia akan diterima dengan baik atau tidak di daerah yang baru tersebut. Karena migran itu disebabkan oleh hasil perbandingan faktor-faktor yang terdapat di daerah asal dan tempat tujuan, maka kalkulus sederhana faktor-faktor positif dan negatif tidak menentukan migrasi. Banyak peristiwa yang tak terduga yang merintangi orang untuk terus bertempat tinggal di suatu daerah dan memperbesar daya tarik suatu daerah terhadap seseorang untuk berpindah ke sana. Korban-korban ketidakadilan maupun kejahatan lainnya memaksa seseorang untuk meninggalkan daerah kediamannya. Peristiwa tersebut yang mempengaruhi hanya sebagian orang dalam masyarakat kelompok migran. Tanggapan ini terhadap migrasi didasarkan pada beberapa faktor tertentu di tempat asal dan tempat tujuan. Urbanisasi merupakan proses yang terjadi akibat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Mobilitas demografis dari daerah pedesaan menuju perkotaan, terutama yang dapat menyebabkan perluasan fisik wilayah kota. Urbanisasi dipicu adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidaksamarataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. Dengan demikian, urbanisasi sejatinya merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Perkembangan urbanisasi di Indonesia sendiri perlu diamati secara serius. Banyak studi memperlihatkan bahwa tingkat konsentrasi penduduk di kota-kota besar di Indonesia telah berkembang dengan pesat.
Studi yang dilakukan oleh Warner Roth tahun 1987 menunjukkan bahwa jumlah kota-kota kecil kurang lebih 1.000 penduduk sangat besar dibandingkan dengan kota setengah 500.000 sampai 1 juta penduduk. Kondisi ini mengakibatkan perpindahan penduduk menuju kota besar cenderung tidak terkendali. Ada fenomena kota-kota besar akan selalu tumbuh dan berkembang, kemudian membentuk kota yang disebut kota-kota metropolitan. Salah satu kota yang telah mengalami hal ini adalah kota Jakarta sebagai ibu kita dari negara Indonesia sendiri. Dimulai sebagai kota besar, kemudian berkembang menjadi kota metropolitan dan saat ini mengarah menjadi kota megapolitan. Kesimpulan, urbanisasi yang terjadi di Indonesia dipicu karena berbagai faktor, baik berupa faktor pendorong yang meliputi kemiskinan, minimnya fasilitas di pedesaan, standar hidup yang rendah, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, serta faktor penarik yang meliputi fasilitas kota memadai dan standar hidup yang tinggi. Baik faktor pendorong maupun faktor penarik urbanisasi, keduanya terkait faktor yang terpicu oleh proses alami, migrasi, kondisi ekonomi, fasilitas sosial ekonomi, infrastruktur, aksesibilitas, industri, dan kebijakan pemerintah. Peningkatan mutu dan kualitas pada berbagai aspek tersebut dapat memicu terjadinya urbanisasi. Urbanisasi merupakan suatu fenomena bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan sejalan dengan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi penduduk di suatu negara. Secara sederhana, urbanisasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari kawasan perdesaan menuju kawasan perkotaan. Urbanisasi banyak dipengaruhi oleh proses alami yang meliputi angka kelahiran dan kematian, bencana alam, perubahan lingkungan, serta masalah sosial ekonomi yang meliputi pendapatan individu, pendidikan, kesehatan, fasilitas dasar, industrialisasi, dan kebijakan pemerintah. Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi yang meliputi faktor penarik dan pendorong. Faktor penarik merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang tertarik untuk pindah ke kawasan perkotaan karena terdapat daya tarik yang ditawarkan. Faktor pendorong terdiri atas fasilitas kesehatan yang memadai, standar hidup yang tinggi, standar pendidikan yang tinggi, fasilitas rekreasi, kesempatan kerja, keamanan kehidupan dan properti yang lebih baik, dan lingkungan sosial yang lebih baik. Sedangkan faktor pendorong merupakan faktor yang menyebabkan seseorang pindah ke kawasan perkotaan karena kondisi pedesaan yang sudah tidak mendukung. Faktor pendorong meliputi kemiskinan, standar hidup yang rendah, keamanan hidup yang rendah, minim fasilitas transportasi dan komunikasi, kurangnya lapangan pekerjaan, minim fasilitas kesehatan, kualitas pendidikan yang rendah.